Ya. Baik, untuk pertama pembahasan akan dimulai oleh kelompok kami. Sebentar. Yang pertama akan dibahas oleh Santi Dea. Santi Dea. Perkenalkan, saya Santi Dea Mantasari, NIM 89. Ya, berikut ini adalah anggota kelompok kami, ada Santi, ada Esti, Nanda, dan sesuai dengan apa yang tertera di layar. Lalu selanjutnya ada kelompok kami juga, ada sekitar 24 mahasiswa yang bergabung di kelompok 2. Untuk penjelasan akan dipaparkan oleh Santi Dea. Salah satu keberhasilan dari menjalankan usaha adalah mampu meningkatkan kreativitas, terutama di saat pandemi. Sebagai pelaku usaha, kita harus beradaptasi dengan perilaku konsumen yang berubah dari sebelumnya. Keuangan industri dituntut untuk kreatif dan inovatif terkait pengembangan produk ataupun proses pemasaran agar produk tetap bertahan di tengah pandemi. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Berpikir kreatif adalah upaya untuk menghubungkan benda-benda atau gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Next, Mas. Tahapan melakukan kreativitas. Yang pertama adalah memahami karakter yang ada pada kepribadian masing-masing. Yang kedua, menjadikan hambatan sebagai pembelajaran. Yang ketiga, bersikap konsisten terhadap suatu konsep. Yang keempat, inovasi untuk mencari solusi. Dan yang kelima adalah berpikiran positif untuk menjadi kreativitas sebagai karya yang menarik. Selanjutnya, mungkin kelompok 2 ada yang ingin membacakan. Proses berpikir, Ya, Mbak Nanda. proses berpikir kreatif. 1. Persiapan. 2. Penyebutan. 3. Transformasi. 4. Penetasan. 5. Penerangan. 6. Pengujian. 7. Implementasi. Silakan selanjutnya. Mungkin yang lain mau membacakan? Saya akan membacakan. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha pada masa pandemi, yaitu mempunyai semangat untuk menggali informasi terbaru. 2.
berani untuk bereksperimen. 3. Jalin relasi dengan orang-orang yang kreatif. 4. Peka terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang mau membacakan? Saya. Contoh 6 tren baru dalam bisnis kuliner di tengah pandemi COVID-19 menuju new normal. 1. Makanan cepat saji atau frozen food. 2. Menu sehat dan tahan lama. 3. Pengolahan bahan yang higienis. 4. Manfaatkan online marketing. 5. Serba cashless atau GoPay. 6. Layanan pesan antar seperti GoFood, administrasi bisnis kuliner, dan administrasi bisnis kuliner Anda dengan layanan GoBiz. Berikut ini adalah salah satu contoh bentuk dari inovasi yang berkembang saat ini, merupakan bisnis yang sangat populer di saat ini, seperti McDonald's yang merupakan makanan cepat saji, dan seperti lumpia frozen ini yang sekarang digemari oleh orang-orang karena bisa dimasak kapanpun, lalu sekarang bisa diantar dengan Gojek dengan pembiayaan atau pembayaran secara GoPay. Untuk yang membacakan kesimpulan, saya akan membacakan kesimpulan. Intinya adalah pada inovasi dan kreativitas tiada henti. Itu artinya entrepreneur. Entrepreneur itu ada dua sisi, yaitu sebagai spirit dan sebagai skill. Artinya, yang bekerja di sektor formal atau di ranah pemerintah menjadi abdi masyarakat itu juga harus punya spirit entrepreneur. Masyarakat itu diajari untuk mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk berusaha. sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai presentasi dari kami. Atau kalau memang tidak ada, akan kami tutup. Mas Daniel. Oke, Bu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Bu Messi menyampaikan pertanyaan kepada kelompok kalian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suaranya Bu Messi? Dengar. Iya, putus-putus ya ini ya, sepertinya ya. Enggak, Bu. Lancar kok, Bu. Lancar. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kaitannya dengan inovasi, kreativitas dari para wirausaha saat ini, saat pandemi. Itu kan ada beberapa aspek ya. Kalau ada beberapa aspek kaitannya dengan aspek pendirian, kemudian aspek sarana prasarana, aspek perizinan, aspek pemasaran, kelembagaan, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kalian bahwasanya dari beberapa aspek itu penerapannya pada saat pandemik ini? Karena pada saat pandemik seringkali aspek-aspek itu ditinggalkan atau ditiadakan, bahwa mengikuti kreativitas dari para wirausaha. Selain kreativitas, memberikan inovasi-inovasi tadi. Di antaranya adalah salah satu contoh yang diambil oleh pemateri tadi adalah cara marketnya, cara promosinya.
Bisa dilakukan media online, media sosial, baik Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, selain kreativitas yang seperti itu, entrepreneur saat ini, saat pandemik ini, sekiranya produk-produk yang dihasilkan itu bagaimana kalau mengabaikan aspek-aspek yang Bu Messi sampaikan tadi. Yang terpenting memang pengembangan aspek di sumber daya manusianya, kaitannya dengan inovasi-inovasi. Bisa sekalian itu dibuat kesimpulan ya. Kalau tadi Mas Daniel menyampaikan bahwa mau akan ditutup, sekalian disimpulkan kalau tidak nututi dengan waktunya nanti bisa di-share lewat WA-G atau WA-nya Bu Mesty. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin ada yang berkenan untuk menjawab. Mungkin Cinta. Kurang berapa lama Mas Daniel? Masih tersisakah waktunya? Sebentar Bu, ini masih tersisa Bu. Ini tadi masih lanjut terus. Iya. Iya Bu, mungkin bisa dicermati yang lain juga ya. Bagaimana seorang entrepreneur saat ini, saat pandemik, agar tetap eksis, maka harus memiliki kreativitas dan inovasi, diantaranya adalah contohnya ada ide-ide baru kaitannya dengan kebutuhan pasar, yang mana entrepreneur harus pandai memanfaatkan tadi yang sudah disampaikan pemateri, diantaranya adalah teknologi untuk memudahkan bagaimana pembayaran lewat GoPay. Kemudian pemesanan delivery order yang dikarenakan mengingat situasi pandemik, mungkin konsumen tidak harus bertatap muka. Akan tetapi yang namanya entrepreneur harus benar-benar menyampaikan bahwa ini tuh makanan yang dikelola atau produk yang dihasilkan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya saat ini adalah menjaga kesehatan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah karena merasa bahwa menerapkan prokes, menjauhi kerumunan-kerumunan, maka aspek-aspek tersebut agar konsumen tetap bisa membeli produk tanpa keluar rumah, maka pebisnis harus mempunyai channel. Di antaranya adalah tadi akun, masing-masing akun. Baik akun Instagram, akun apapun yang dimiliki, maka hal tersebut tidak akan menghilangkan rasa aksesnya atau kepeduliannya dari hasil atau produk yang dihasilkan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kemudian memiliki hubungan antara entrepreneur dengan calon konsumen, maka akan mempermudah komunikasi. Bahkan di saat-saat era pandemik ini harus mempunyai cara atau strategi marketing dengan cara menunjukkan kepedulian terhadap konsumen. Di antaranya adalah dengan cara-cara mengalihkan penjualan dari sistem offline ke sistem online. Yakni kebutuhan masyarakat, baik produk maupun jasa akan tetap diterima dan kita selaku entrepreneur tetap menghasilkan karya-karya yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen pada umumnya. Oke. Ada tambahan sekiranya dari teman-teman yang lain? Bu Mesty, persilahkan. Mas Daniel sendiri mungkin?
Tidak, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Ya. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Kalau memang ada sisa waktu. Kita maksimalkan diskusi ini. Keterbatasannya akan discuss secara virtual ya, Mas ya. Di antaranya adalah waktu kita nge-Zoom, waktu kita terbatasnya akan akses. Beda saat kita diskusi pada saat offline. Kita bisa diskusi dari masing-masing kelompok. Kita bisa diskusi dari masing-masing case. Kita bisa diskusi dari masing-masing contoh yang teman-teman jumpai di lapangan. Bedanya itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya keterbatasan waktu, keterbatasan akses ini, mari kita sama-sama memberikan kontribusi lebih. Sehingga saling belajar sesuai dengan kondisi yang ada seperti saat ini. Oke. Mungkin itu tambahan dari Bu Messi. Terima kasih semuanya. Salam sehat, semangat terus di era pandemi. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berakhir. Oke, terima kasih. Bu Messi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.